Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Azhar Gifari. Saya biasa dipanggil Azhar. Saya berasal dari Satu Teknologi Informasi. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang teori himpunan dengan NIM saya yaitu 2504019. Next. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, kita perlu mengetahui apa sih itu himpunan. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda atau distrik, dan objek dalam himpunan biasanya disebut elemen, unsur, dan anggota. Dalam matematika, anggota himpunan harus tertentu well-defined. Jika tidak, ia bukan himpunan. Untuk sejarah singkatnya, himpunan ini atau teori himpunan ini baru ditemukan pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1845 sampai dengan tahun 1918 oleh penemunya yaitu Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Dan ini foto beliau. Ya, sesuai ini poin yang pertama ditemukan pada akhir abad ke-19 yaitu tahun sekitar 1845 sampai dengan 1918 ini. Teori himpunan dianggap sebagai dasar yang membangun hampir semua aspek matematika modern. Penyajian himpunan. Baik, jadi dalam penyajian himpunan tersendiri itu disajikan dalam 4 cara, yaitu yang pertama ada enumerasi, yaitu menuliskan semua elemen di antara tanda kurung kurawal. Contohnya B kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Ini namanya disajikan dalam bentuk enumerasi gitu. Terus juga yang kedua itu menggunakan simbol-simbol baku. Simbol baku untuk himpunan bilangan ditulis tebal dan kapital. Biasanya seperti N, yaitu himpunan bilangan asli, kurung kurawal 1, 2, 3 sampai seterusnya. R, himpunan bilangan real. U atau S, yaitu himpunan bilangan semesta. Terus ada yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan atau set builder, yaitu adalah himpunan dinyatakan dengan menulis syarat keanggotaan. Contohnya A seperti ini. A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Dan juga ada diagram Venn, menyajikan himpunan dalam bentuk grafis. Himpunan semesta U disajikan dalam segi 4, dan himpunan lainnya dalam bentuk lingkaran di dalamnya. Seperti ini nih, kalau diagram Venn. Lanjut. Terus ada himpunan kosong. Jadi himpunan kosong tuh dia sesuai namanya kosong, tidak ada anggotanya. Biasanya itu ditulis seperti O di garis silang gitu, atau nggak ada isinya, atau enggak kurung tutup kurawal kosong nggak ada isinya. Contohnya seperti ini, A ya kurung kurawal seperti ini dan bilangan negatif, maka A sama dengan himpunan kosong. Terus ada himpunan hingga, yaitu anggotanya berhingga atau bisa dihitung. Seperti contohnya B kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Dan himpunan tak hingga, yaitu anggotanya tidak terhingga. Contohnya C, himpunan bilangan C sama dengan kurung kurawal himpunan bilangan bulat asli. Maka C kurung kurawal 1, 2, 3, 4 titik-titik tidak terhingga. Jenis himpunan, yaitu yang pertama ada kardinalitas himpunan. Ini bentuknya seperti ini, kardinalitas garis seperti ini, yaitu jumlah dari elemen yang berbeda dari sebuah himpunan. Jika himpunan berhingga finite set, kardinalnya bilangan bulat negatif. Jika tak hingga tapi finite set, kardinalnya seperti ini, infinite gitu. Nah, contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 5. Kardinalnya 4 gitu. Karena 4-nya nggak ada. Himpunan bilangan aslinya kardinal N sama dengan tak hingga. Dan ada himpunan kosong juga nih yang sebelumnya yang kita bahas. Himpunan yang tidak memiliki satupun anggota, ya kurang lebih sama seperti yang tadi, dinotasikannya sebagai seperti ini. Dan kardinal A sama dengan 0 gitu. Contohnya seperti ini. Lanjut. Terus ada himpunan bagian atau subset, dinotasikannya seperti ini. Ini seperti huruf C dengan garis underline di bawahnya.
yaitu A merupakan himpunan bagian dari B. A subset B seperti ini jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Himpunan bagian sebenarnya ya seperti itulah. Contohnya kurung rawal 1 2 subset kurung rawal 1 2 3. Himpunan tak hingga subset A untuk semua A. Proper subset A ini apa sih namanya, Cing? Yang ini. Yang C doang. Oh ya, mungkin belum ketemu sih tadi. Oke, jadi A B berarti A bagian dari B, tetapi A bukan B gitu. Jadi kalau grafisnya itu kayak lingkaran dalam lingkaran ya. Kenapa? Proper subset, ya gitulah. Oke, kita lanjut karena ada kendala handphone tadi mati. Mohon maaf. Jadi himpunan bagian subset A ini dia simbolnya seperti ini tadi. A merupakan himpunan bagian dari B. Simbolnya A subset B jika dan hanya jika anggota dari A merupakan anggota dari B. Itu kayak lingkaran dalam lingkaran gitu. Contohnya seperti ini. Kurung rawal 1 2 subset kurung rawal 1 2 3. Lalu ada himpunan bagian sebenarnya jika sebagian anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, maka A B gitu. Contohnya seperti ini. Next. Kesamaan himpunan. Notasinya tuh sama dengan A sama dengan B. A sama dengan B jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Dinotasikan A sama dengan B, A subset B gitu, dan B subset A, karena sama gitu loh, kayak kurang lebih ini gitulah dinotasikannya sama gitu ya. Terus ekivalensi itu simbolnya seperti ini. Himpunan A ekivalensi dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Dinotasikan A ekivalen B. Kardinal A sama dengan kardinal B gitu. Dan ada himpunan saling lepas. Buat itu tuh ada grafisnya ntar di samping. Next. Nah ini yang tadi kesamaan himpunan memungkinkan bahwa dua buah himpunan memiliki anggota elemen yang sama. Jadi seperti ini. Dan A sama dengan B, di luarnya kotak A sama dengan B. Terus ada himpunan saling lepas, yaitu jika keduanya itu tidak memiliki elemen yang sama. Jadi beda lingkaran gitu. Terus ada ekivalen. Ya, ini udah kita bahas. Sama terakhir ada himpunan kuasa. Power set adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua bagian dari himpunan. Jika A kardinal 1 2 3, maka power A himpunan kosong kurung rawal 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3. Next. Dan untuk mempersingkat atau meringkas, jadi saya membuatkan tabel di sini. Operasi pada himpunan. Operasi irisan misalnya notasinya seperti huruf N, yaitu anggotanya merupakan dari himpunan A dan himpunan B, kayak seperti penggabungan dua himpunan seperti itu. Misalnya contohnya himpunan 1 2 3 irisan himpunan 2 3 4. Di sini bagiannya 2 3 di himpunan B dan di himpunan A-nya bagiannya 2 3. Maka hasilnya adalah 2 3 karena merupakan anggota dari bagian himpunan A dan himpunan B. Terus ada operasi pada himpunan, notasinya seperti huruf U. Ini operasi gabungan, yaitu merupakan anggota dari himpunan A atau himpunan B. Ya seperti inilah. Jadi kayak misalnya di himpunan A nih kurung rawal 1 2, dan di himpunan B kurung rawal 2 3, hasilnya 1 2 3 karena merupakan satu kesatuan meskipun mereka tuh dua himpunan yang berbeda. Hasilnya tuh bakal disatuin 1 2 3. Komplement A notasinya tuh tanda kutip 1. Seperti ini gambarnya. Jadi misalnya di U atau di elemen semestanya di luar lingkaran ini 1 2 3 dan elemen A-nya 1, maka ketika ditanyakan komplement hasilnya adalah 2 3. Kenapa 2 3? Karena A-nya adalah 1 dan di komplement A ini itu ditanyakan kan komplement A-nya.
jika U-nya 1, 2, 3, A-nya yang berarti yang dicari itu hanya A komplemennya. Seperti itu kurang lebih. Dan selisih, dia notasinya kurang. Anggotanya merupakan anggota A tapi bukan anggota B juga. Seperti ini contoh soalnya. Kurung kurawal 1, 2, 3 dikurang kurung kurawal 2. Hasilnya akan kurung kurawal 1 dan 3 karena udah dikurang kurung kurawal 2. Terus ada beda setangkup, dia notasinya itu lingkaran, ada tanda plus di tengahnya. Yaitu anggotanya ada pada A atau B tetapi tidak pada keduanya. Sama dengan A gabungan B dan selisih A irisan B, atau A selisih B gabung B selisih A. Untuk contoh soalnya seperti ini. Kurung kurawal 1, 2, 3 beda setangkup, kurung kurawal 2, 3, 4 sama dengan kurung kurawal 1, 4. Karena karena seperti inilah. Di sini ada 2, 3 dihilangkan, hasilnya 1, 4 gitu. Terus ada perkalian kartesian, notasinya kali. Dan untuk contoh soalnya itu dia kayak perkalian air mancur. Jadi saat misalnya di sini A-nya kurung kurawal 1, 2 dan himpunan B-nya kurung kurawal XY. Jadi 1 dikali X sama dengan 1X, 1 dikali Y sama dengan 1Y, terus 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali Y sama dengan 2Y. Lanjut. Terus ada prinsip inklusif dan eksklusif dan himpunan ganda juga. Yaitu prinsip inklusif, dua himpunan digunakan untuk menghitung jumlah anggota pada gabungan himpunan. Rumusnya seperti ini. Dan untuk himpunan saling lepas juga ada rumusnya seperti ini. Dan untuk himpunan ganda multiset yaitu himpunan yang anggotanya boleh berulang, tidak harus berbeda. Jadi misalnya 1, 1, 2, 2, 3, 3 gitu. Dan ada operasi pada himpunan ganda. Lanjut aja. Dan kesimpulan yang bisa saya dapat dari presentasi ini yaitu poin pertama, memahami operasi himpunan membantu dalam berbagai konteks matematika, logika, dan pemodelan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi himpunan membentuk dasar penting dalam matematika yang mendukung pembelajaran konsep lanjutan dan aplikasi di berbagai bidang ilmu. Lanjut. Sekian daripada apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf saat ini kondisi saya mungkin lagi belum sehat fit, jadi batuk-batuk selama penjelasan materi. Dan juga tadi sempat ada kendala, ya HP-nya sempat mati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penjelasan saya masih banyak hal yang belum sempurna, masih banyak mungkin belum dimengerti dan mungkin banyak yang terlewat juga. Kurang lebihnya mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.